Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita bertemu kembali dalam satu kajian filsafat hukum, dan pada sesi ini saya mencoba untuk mengingat kembali salah satu filsuf dalam dunia hukum yang banyak mempengaruhi dalam perkembangan ilmu hukum di dunia. Ini berangkat dari negara Inggris dengan nama Jeremy Bentham. Bagi kita yang banyak bergelut dengan dunia hukum, saya rasa nama Jeremy Bentham tidak terlalu asing. Ini adalah filsuf hukum yang pemikiran-pemikirannya banyak dijalankan oleh para praktisi hukum, oleh akademisi hukum saat ini dalam dunia hukum hari ini. Seorang filsuf muda dari Inggris. Jadi Jeremy Bentham ini lahir pada tanggal 15 Februari 1748 di London, di Inggris. Yang mana satu hal yang sangat menginspirasi adalah Jeremy Bentham ini di usia 12 tahun itu sudah masuk ke Universitas Oxford. Jadi di usia 12 tahun sudah kuliah di Oxford, dia belajar banyak terkait dengan ilmu hukum. Kemudian di usia 15 tahun Jeremy Bentham sudah menamatkan pendidikan tingginya. Di usia 19 tahun sudah mulai bekerja dalam dunia hukum, tetapi dalam sejarahnya Jeremy Bentham tidak pernah membuka kantor hukum, tetapi berperan di dalam proses-proses reformasi hukum di Inggris Raya. Ya, jadi Jeremy Bentham mulai dari usia 19 tahun sudah banyak berpikir terkait dengan reformasi hukum di Inggris, yang itu banyak diilhami oleh perkembangan hukum di Prancis sebelum revolusi. Ya, sebelum revolusi. Jadi banyak sekali kajian-kajian, pemikiran-pemikiran Jeremy Bentham itu diilhami oleh bagaimana hukum itu berlaku dan bagaimana hukum itu tumbuh di Prancis sebelum revolusi sebenarnya. Dia sangat tertarik ya, dunia yang diminati dia oleh Jeremy Bentham ini adalah political philosophy. Jadi filosofi politik itu juga menarik minat beliaunya ini. Kemudian Jeremy Bentham juga tertarik dalam kajian filosofi of law, kajian filsafat hukum, kajian etika, dan juga kajian ekonomi. Nah, di kajian ekonomi inilah Jeremy Bentham itu kemudian juga mengeluarkan satu aliran baru dalam filsafat hukum yang kita kenal dengan aliran utilitarianism. Ya, ini adalah aliran yang berkembang di Inggris. Nah, penggagasnya adalah Jeremy Bentham. Jadi utilitarianisme ini adalah suatu teori dari segi etika normatif. Jadi mempersambungkan beberapa kajian minatnya Jeremy Bentham tadi itu di-mix oleh beliau, yang mana kemudian di dalam teori ini menyatakan bahwa tindakan yang paling patut di dalam mengelola suatu negara menggunakan batasan-batasan hukum itu adalah dengan memaksimalkan penggunaan. Jadi lebih pada aspek efektivitas dan efisiensi. Kalau tidak penting, ya lembaga negara itu tidak perlu ada. Kalau tidak dirasa sangat penting, suatu undang-undang itu nggak harus ada. Kalau tidak dianggap terlalu mendesak, maka hakim tidak boleh untuk melompat dalam berpikir ketika memberikan suatu putusan. Nah, ini adalah ajaran ya, ajaran hukum, ajaran filsafat hukum yang diajarkan oleh Jeremy Bentham, dan itu berkembang luas di Inggris ya, dan itu berkembang luas di Inggris. Nah, setelah usia 19 tahun dia banyak
bergelut dalam reformasi pemikiran hukum di Inggris. Kemudian dalam jejak sejarahnya Jeremy Bentham ini mendapatkan kualifikasi sebagai seorang barrister, seorang advokat. Jadi dapat juga dikatakan sebagai seorang praktisi hukum. Selain sebagai pemikir hukum, Jeremy Bentham ini juga adalah seorang barrister, seorang advokat yang banyak menjadi perhatian, menjadi role model lah bagi praktisi hukum di Inggris saat itu. Karena dia lebih mengedepankan pada empirisme dalam bidang moral dan politik, dan itu dalam dunia hukum, teman-teman sekalian. Jeremy Bentham juga dikenal selain dengan aliran utilitarianisme-nya tadi itu juga disebut sebagai bapak legal positivism, dan ini juga banyak berkembang di Indonesia. Perguruan tinggi hukum di Indonesia sudah menyatakan dirinya bahwa kampus kami adalah penganut legal positivism. Nah, salah satu bapak legal positivism itu adalah Jeremy Bentham. Di samping juga Jeremy Bentham ini lebih banyak berbicara terkait dengan aliran liberalisme. Jadi aliran yang ketiga yang digagas oleh Jeremy Bentham adalah liberalisme. Ini yang diangkat oleh Jeremy Bentham. Ini berangkat kenapa Jeremy Bentham ini mendorong ini dalam dunia hukum di Inggris? Karena dia banyak diilhami oleh praktek berhukum di Perancis sebelum revolusi yang saat itu masih dipegang oleh raja, sehingga dengan bahasa lain Jeremy Bentham itu menyampaikan bahwa dilarang untuk melarang. Nah, itu adalah salah satu ajaran di dalam aliran liberalisme yang lebih mengedepankan pada aspek kebebasan. Nah, pada masa inilah hak asasi manusia itu mulai berkembang. Ya, hak asasi manusia itu mulai berkembang ketika di abad 18 sampai abad 19 ini ya, di negara di daerah Britania Raya. Dengan tokoh besarnya adalah Jeremy Bentham, dan saya rasa sekali lagi dalam pendidikan hukum di Indonesia nama Jeremy Bentham itu sudah luar biasa dikenal. Dan ada yang unik dengan tokoh hukum yang satu ini, dia banyak menulis karya, menulis buku, tetapi menulis buku itu tidak pernah diselesaikan sampai akhir. Ya, tidak diselesaikan sampai akhir. Jadi dia menulis buku, kemudian tidak sampai penutup. Itu Jeremy Bentham. Kemudian diselesaikan oleh temannya, diterbitkan oleh temannya, karena banyak sekali gagasan-gagasan dari Jeremy Bentham. Ya, itu menjadi keunikan dari Jeremy Bentham. Dan ada satu hal yang itu menjadi penting dalam kajian filsafat hukum. Jeremy Bentham juga selain dipengaruhi oleh suasana berhukum di Prancis, juga dipengaruhi oleh pemikiran Francis Atkinson dari Skotlandia. Ya, ini berbicara hukum itu dalam aspek kebaikan. Jadi hukum itu dianggap baik ketika hukum itu mampu untuk memberikan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Kalau kemudian kok hukum itu membuat orang itu menjadi frustasi, hukum itu menjadi orang itu terbebani, misalnya dalam aspek fiskal law ya, hukum perpajakan, sehingga harus ada insentif dan yang lainnya terkait dengan perpajakan, maka ini tidak sesuai dengan pendapatnya Jeremy Bentham yang diilhami oleh Francis Atkinson yang dari Skotlandia tadi. Nah, ini adalah seorang pemikir besar dalam dunia hukum, yakni Jeremy Bentham. Itu teman-teman, kiranya menjadi satu pandangan baru, menjadi bahan refleksi baru ketika kita memahami dunia hukum ini secara utuh, terutama yang tertarik dalam kajian-kajian filsafat hukum.
Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Kita ketemu lagi di kuliah filsafat hukum untuk selanjutnya.